Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, mungkin kalian agak gimana ya, karena ibu bajunya dan kerudungnya sama dengan video yang minggu lalu, karena memang ibu membuat video ini pada saat sesudah membuat video yang minggu lalu gitu. Kenapa? Karena 2 minggu ke depan ibu ada hal yang membuat ibu nggak bisa bikin video, jadi ada hal yang harus ibu lakukan, jadi ibu dimaratonkan gitu pembuatan video untuk 2 minggunya. Nah ya itulah ya penjelasan sedikit. Nah, untuk minggu ini kita akan lanjut materinya. Minggu kemarin kalian udah bahas tentang terbentuknya bumi ya, terbentuknya bumi, terus kemudian terbentuknya kepulauan Indonesia, dan juga kita melihat adanya kemiripan antara flora dan fauna antara Nusantara ya, Indonesia dengan Asia dan Australia gitu. Nah, untuk minggu ini kita akan masuk ke manusia praaksara atau manusia purba. Oke, sebelum kita bahas ke manusia purba yang ada di Indonesia, kita lihat dulu apa sih manusia purba atau manusia praaksara. Nah, manusia purba atau manusia praaksara adalah makhluk hidup yang menyerupai manusia, tapi dia juga mirip dengan hewan gitu, yaitu kera ya. Jadi ada kemiripannya, karena memang kalau kita belajar biologi ya, kalian anak MIPA belajar biologi kan. Nah, jadi manusia juga sebenarnya masih satu keluarga dengan hewan primata ya. Nah, primata seperti kera dan lain sebagainya gitu ya, kalau menurut ilmu biologi. Jadi kita tuh masih ya sepupuan gitu. Nah, di sini manusia praaksara itu adalah salah satu makhluk hidup yang sekarang sudah punah gitu ya. Sekarang udah punah. Ada teori yang mengatakan kalau manusia sekarang seperti kita sekarang adalah evolusi ya, atau perubahan secara lambat sekali dari manusia purba, seperti itu katanya. Tapi kan ada juga yang berpendapat kalau tidak gitu. Agama-agama samawi ya, seperti Islam, Kristen dan lain sebagainya, kita kan itu tidak berevolusi dari manusia purba, tapi kita itu diturunkan oleh oleh Allah gitu ya, diciptakan dari 2 manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa gitu. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Nah, ini ibu nggak akan bahas ini terlalu jauh, kalian boleh cari lagi ya. Kalau misalnya kita di kelas mungkin ini akan jadi diskusi yang sangat seru gitu, tapi karena waktu kita terbatas ya, jadi intinya adalah kita tidak bisa menyamakan ini yang benar yang mana gitu, apakah menurut agama, apakah menurut ilmu pengetahuan. Nanti kalian cari lebih tahu lebih jauh lagi ya. Di sini ibu nggak akan menjelaskan lebih detail ya. Intinya kita tidak bisa menyatukan gitu ya, kita tidak bisa menyatukan dan menyalahkan salah satunya. Manusia purba itu ada beberapa macamnya yang ada di Indonesia itu. Oke, kita akan bahas ada 3 jenis. Yang pertama adalah Meganthropus, terus ada Pithecanthropus, dan ada juga Homo ya. Nah, oke, kita akan bahas satu-satu. Oke, yang pertama kita akan bahas Meganthropus paleojavanicus. Nah, Meganthropus paleojavanicus ini ditemukan oleh fosilnya gitu ya, ditemukan oleh seorang arkeolog yang bernama Koningswald dan Marx ya. Jadi mereka menemukan fosil-fosil Meganthropus ini di Sangiran Jawa Tengah gitu ya, di lapisan Pleistosen bawah. Nah, jadi kenapa dikasih nama Meganthropus paleojavanicus itu berasal dari kata mega. Mega itu besar ya, mega itu besar atau raksasa, sedangkan anthropos itu adalah manusia.
Nah, jadi Meganthropus paleojavanicus itu berarti manusia raksasa karena memang ukurannya yang besar gitu. Nah, ukurannya besar, terus kemudian dia berasal dari Jawa. Jadi namanya Meganthropus paleojavanicus. Oke, lalu yang kedua ada Pithecanthropus ya, Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus ini ditemukan oleh Eugene Debois di daerah Trinil di Jawa Timur di lapisan tanah Pleistosen Tengah. Pithecanthropus erectus berasal dari kata Pithekos ya nulisnya, Pithekos yang artinya kera dan anthropos yang artinya manusia. Jadi adalah kalau disatukan menjadi manusia kera gitu. Nah, Pithecanthropus erectus itu artinya manusia kera yang berjalan tegak gitu. Jadi dia hampir mirip dengan kera tapi jalannya dia sudah tegak gitu, dan dilihat dari segi kapasitas otaknya dia sudah lebih maju gitu. Nah, dimana sudah kapasitas otaknya itu mencapai 900 cc, sedangkan manusia zaman sekarang itu sekitar 1200 sampai 1400 cc. Oke, jenis yang ketiga adalah jenis Homo, di mana jenis Homo ini adalah jenis manusia praksara atau manusia purba yang sudah memiliki kemampuan atau kemiripan dengan manusia zaman sekarang. Jadi udah lebih cerdas gitu ya, udah lebih cerdas dibandingkan jenis yang tadi Meganthropus ataupun Pithecanthropus gitu. Walaupun sebenarnya ada yang bilang Pithecanthropus juga sebenarnya bisa dikategorikan sebagai Homo. Dan penemuan jenis Homo di Indonesia itu ada 3 lokasi ya. Yang pertama adalah Homo soloensis yang ditemukan di Solo. Lalu ada Homo wajakensis yang ditemukan di Wajak, dan juga Homo floresiensis yang ditemukan di Flores. Nah, jadi itu ya manusia purba di Indonesia. Itu ada 3 jenisnya, di mana mereka hidup di masa yang berbeda-beda. Seperti tadi Meganthropus itu adalah yang paling tua di kita karena dia ditemukannya di masa Pleistosen akhir. Terus kemudian tadi Pithecanthropus erectus itu di masa Pleistosen tengah, dan kalau masa Homo itu sudah hidup di masa Holosen. Oke, kesimpulannya untuk materi minggu ini, Ibu tidak akan terlalu banyak karena yang akan mencari banyak adalah kalian gitu. Jadi di Indonesia itu kita punya 3 jenis manusia praksara, mulai dari Meganthropus paleojavanicus, terus kemudian Pithecanthropus erectus, dan juga Homo erectus yang ditemukan di Solo, Wajak, dan Flores gitu. Nah, jadi nanti tugasnya kalian akan mencari tahu tentang perbedaan gitu ya, perbedaan dari Pithecanthropus dan Homo tadi gitu. Kalian akan cari masa hidupnya, terus ciri fisiknya, terus makanannya, dan kemampuan berbahasanya. Nah, kan kita tahu ya, kalau kalian pernah nonton SpongeBob SquarePants itu masa prehistorik katanya ya, dan mereka menemukan api itu gini. Nah, kalau menurut kalian gitu ya, coba kalian cari tahu manusia purba mana yang sudah menemukan api. Oke, nah jadi itu nanti sertakan apakah Pithecanthropus atau apakah jenis Homo yang sudah menemukan api gitu. Oke, sampai di sini pertemuan kita.
Sampai ketemu minggu depan dengan materi yang selanjutnya. Semoga penjelasan hari ini bisa cukup jelas, walaupun ibu yakin kalian lebih banyak penasarannya, sehingga ibu pengen kalian lebih searching lebih banyak gitu ya. Oke, sampai ketemu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.